kita nanti sebagai calon guru adalah termasuk hal yang paling vital atau hal yang paling krusial untuk menjembatani anak, untuk anak itu mengambil, menyerap ilmu ataupun sikap dari kita juga sangat diperhatikan. Dan yang kelima ialah pengaruh media dan teknologi. Nah, di sini dari nomor 5 ini faktor pengaruh media dan teknologi adalah perkembangan. Kita akan menyangkutkan pada suatu perkembangan di dunia ini, yang mana perkembangan tidak bisa kita jauhkan dan juga kita tidak bisa ditinggalkan. Karena pada dasarnya pun dari perkembangan-perkembangan yang ada, kita akan mengupgrade diri, kita akan menambahkan value-value pada diri kita untuk bisa menyelaraskan diri kita dan juga perkembangan ini. Dan juga apalagi pada peserta didik ini, yang mana ialah hari ini peserta didik dapat dibilang hal yang tidak pernah hal yang mana ialah tidak mungkin dia tidak pernah memegang suatu gadget ataupun suatu media dia mengenali platform media sosial, YouTube, Instagram ataupun TikTok, yang mana itu adalah hal yang bisa dikatakan sangat mempengaruhi. Karena dari hal-hal pengaruh media teknologi ini, dia dapat berimajinasi dengan berbagai hal, dia bisa suka karena ini karena itu, juga dikonkret karena ini, dia bisa berspekulasi seperti ini juga karena pengaruh media dan teknologi. Karena pada dasarnya pengaruh media dan teknologi hari ini adalah hal yang sangat bisa diimajinasikan dengan bukan sebatas hanya omongan kata, tetapi sudah fakta. Karena anak-anak sangat tahu menahu dan juga bisa dibilang tentang gadget ataupun pengaruh dari media dan teknologi adalah tidak apatis. Dia sangat suka dan dia sangat mengilhami dirinya untuk bisa tahu dari perkembangan media dan teknologi pengaruhnya. Tayangan televisi, media sosial, dan internet memberikan exposure terhadap berbagai nilai moral yang berbeda. Tergantung pada peserta didik kita juga bagaimana dia bisa bisa memaknai dari pengaruh media, dan juga kita sebagai peserta didik, kita sebagai orang tua bisa lebih mendominasi, bisa membimbing mereka untuk tidak terlalu berlebihan ataupun tidak bersebangan dari akidah ataupun nilai-nilai moral yang ditanamkan pada peserta didik, agar dapat orang Jawa mengatakan kebablasan. Nah, anak dapat mengalami perubahan persepsi tentang benar dan salah akibat pengaruh dari konten yang mereka konsumsi. Nah, kembali lagi bahwasanya peserta didik ini adalah peserta didik anak-anak kita nanti adalah suatu generasi yang digadang-gadang akan menjadi generasi yang emas ataupun yang masif akan berbagai hal, apalagi terhadap teknologi, yaitu salah satunya ini. Maka dari itu anak mengambil banyak-banyak nilai yang ada pada media ataupun teknologi yang berkembang pada liputan anak hari ini ataupun esoknya nanti. Karena perkembangan itu selalu ada dan mengupgrade dirinya, mengupgrade si perkembangan ini untuk lebih bagaimana dia mendorong untuk membarengi. Maka dari itu kita sebagai peserta, sebagai pembimbing ataupun sebagai calon guru bisa membimbing anak untuk bisa mewujudkan berbagai cita-citanya, impian-impiannya yang nantinya bisa membarengi mereka untuk menjadi generasi Indonesia emas ataupun generasi anak-anak yang bisa mewujudkan semua impian-impiannya. Yang keenam, perubahan emosi dan identitas diri. Anak-anak dan remaja mengalami perubahan emosional yang memengaruhi cara mereka melihat dunia, merespon dilema moral.
Pencarian identitas diri ini menyebabkan mereka mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan dan mungkin mengadopsi perspektif baru. Nah, di sini anak juga bisa menyangkut pautkan tentang dirinya, bukan hanya tentang dapat dibilang dia memahami dirinya secara internal, bagaimana dia bisa memikirkan apa yang aku ambil dan apa yang aku akan dapatkan. Kembali lagi, perubahan emosi dan identitas ini termasuk di dalamnya, karena dia menghalalkan atau mengharapkan apa yang ia ambil pada lingkungannya, pada apa yang ia lihat ataupun ia pandang sebagai hal yang mungkin bisa menyelaraskan, bisa menghubung dia untuk mewujudkan semua impian-impiannya. Ia akan memikirkan ataupun meretorika ataupun juga lebih ke bagaimana caranya si anak untuk ini baik atau tidak untuk diriku ya. Maka dia akan selalu menggoncangkan hatinya, pikirannya untuk lebih mengambil secara banyak faktor, cara banyak hal untuk dia rasa ataupun maknai pada dirinya sendiri. Nah, transfigurasi nilai moral pada anak dapat jadi sebagai akibat dari perkembangan kognitif, lingkungan keluarga, pengaruh sosial, pendidikan media, serta perubahan emosional. Proses ini merupakan bagian alami dari pertumbuhan anak dan bimbingan yang tepat dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar sangat diperlukan agar mereka dapat membentuk nilai moral yang positif. Perkembangan nilai moral pada anak merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian mereka. Proses ini melibatkan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai yang dianggap baik buruk oleh masyarakat yang akan memandu perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah,